Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita kali ini. Kalian tahu, di ajang Saha Expo 2026 di Istanbul kemarin, ada satu nama yang sukses bikin seluruh dunia militer, iya, bisa dibilang menoleh kaget. Namanya Yildirim Han. Kita bakal ngebedah tuntas rudal balistik antar benua buatan dalam negeri Turki ini. Ini tuh benar-benar sebuah lompatan monumental yang secara langsung mengubah peta kekuatan global. Coba bayangin angka ini, 6.000 kilometer. Gila kan? Skala ambisinya sungguh mengejutkan. Ini bukan cuma sekedar peningkatan bertahap. Dengan jangkauan sejauh ini, Turki itu secara resmi melangkah keluar dari konsep pertahanan regional yang sempit dan langsung masuk ke arena strategis jarak sangat jauh. Mereka udah nggak cuma bermain di halaman belakang mereka sendiri lagi. Jangkauan ini adalah pesan tegas bahwa Turki kini sepenuhnya mengubah cara mereka merespons ancaman. Bagian 1. Lompatan strategis pertahanan Turki dari taktis menuju lintas kawasan. Buat memahami seberapa besar pencapaian ini, kita perlu melihat gambaran besarnya dulu. Turki kan perlahan-lahan mulai ngelepasin ketergantungan mereka pada sekutu barat, dan mereka sukses banget sama sistem taktis lokal kayak drone Bayraktar atau rudal Bora. Nah, Yildirim Han ini beda kelas. Ini ngebawa mereka jadi pemain strategis lintas kawasan. Secara teoretis nih, kalau diluncurkan dari wilayah Anatolia, rudal ini menempatkan hampir seluruh Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan sampai sebagian selatan Rusia ke dalam radius jangkauannya. Poin krusialnya adalah, rudal ini ada di zona abu-abu antara rudal jarak menengah dan antar benua murni. Fakta ini secara dramatis mengubah perhitungan keamanan negara-negara di berbagai benua. Bagian 2. Kecepatan sang petir. Menghilangkan waktu reaksi lawan. Jangkauan yang super jauh tentu nggak akan berarti banyak kalau rudalnya gampang dicegat kan. Nah, disinilah ancaman sebenarnya dari senjata ini mulai terlihat. Dan semua ini bermula dari namanya Yildirim. Pemilihan nama ini pastinya nggak sembarangan. Yildirim merujuk pada sejarah Sultan Utsmaniyah Bayezid pertama yang dapat julukan Sang Petir. Dalam taktik militer modern, sebuah serangan petir itu artinya sesuatu yang cepat, mematikan, dan datang dengan waktu reaksi yang praktis mendekati nol. Ini nih filosofi inti di balik pengembangan sistem senjata ini, ngasih pukulan telak sebelum lawan sadar apa yang lagi terjadi. Dan filosofi petir tadi diterjemahin ke spesifikasi yang benar-benar bikin merinding. Kecepatan masuk kembali ke atmosfer diperkirakan ada di kisaran Mach 9 sampai Mach 25. Di fase hipersonik yang segila ini, jendela waktu buat sistem pertahanan canggih sekelas Patriot atau Aegis buat melakukan intersepsi itu nyaris habis. Semakin cepat rudalnya meluncur turun, semakin sedikit waktu yang tersedia buat ngedeteksi, melacak, dan nembak jatuh ancamannya. Secara praktis, tingkat kesulitan buat mencegat target di kecepatan ini melonjak sangat tajam, nggak main-main. Bagian 3. Kelemahan dan keunggulan bahan bakar, kompromi rekayasa rudal. Di balik tenaga monster ini, terdapat sebuah dilema rekayasa yang klasik banget. Keputusan Turki soal sistem propulsi ngungkap banyak hal tentang doktrin militer mereka. Yildirim Han ini milih pakai propulsi cair berbasis nitrogen tetroksida. Kelemahannya sih cukup jelas ya, bahan bakar ini beracun banget, sulit ditangani dan butuh waktu persiapan peluncuran yang lumayan lama. Beda banget sama bahan bakar padat yang ibaratnya siap tembak kapan aja. Tapi kompromi ini diambil demi satu keunggulan absolut, kontrol lintasan yang sangat presisi. Bahan bakar cair memungkinkan penyesuaian buat berbagai profil serangan yang kompleks, bahkan buat bermanuver menghindari sistem pertahanan musuh. Jadi ini adalah pilihan taktis yang sangat terukur. Sekarang perhatiin angka ini. 3. Kapasitas muatan rudal ini mencapai sekitar 3 ton. Di dunia rudal balistik, ini adalah angka yang masif banget. 3 ton itu berarti Yildirim Han dirancang buat bawa muatan yang luar biasa berat. Ini ngebuka pintu buat penggunaan hulu ledak konvensional yang sangat besar atau memberikan fleksibilitas tinggi untuk berbagai konfigurasi masa depan, tergantung pada gimana doktrin militer Turki nanti berkembang. Kapasitas angkut sebesar itu ditopang oleh desain konfigurasi 4 mesin. Mereka pakai pendekatan cluster, di mana mereka ngegabungin beberapa mesin yang lebih kecil untuk ngasilin daya dorong raksasa. Keuntungan utamanya tentu aja redundansi. Kalau amit-amit satu mesin mengalami kegagalan, sistemnya masih punya peluang buat nyelesain misi. Tapi di sisi lain, ini juga berarti peningkatan kompleksitas rekayasa yang signifikan. Lebih banyak komponen berarti lebih banyak potensi titik kegagalan mekanis yang pastinya menuntut standar produksi dan rekayasa yang nyaris sempurna. Bagian 4. Bertahan di atmosfer. Ujian material ekstrim. Setelah diluncurkan dan sebelum hulu ledaknya bisa nyentuh target, rudal ini harus selamat dulu dari siksaan alam yang benar-benar kejam. Ini adalah batas di mana banyak program rudal negara lain nyerah. Fase masuk kembali ke atmosfer ini sangat brutal. Rudal bakal dihadapkan sama gesekan udara yang ngasilin panas ekstrim di kecepatan hipersonik, ditambah tekanan aerodinamis yang mampu ngeremukin logam biasa berkeping-keping. Supaya bisa bertahan hidup dan nembus Mach 20 lebih, kendaraan ini mutlak butuh perlindungan panas atau heat shield yang super canggih.
Keberhasilan di fase ini jadi bukti tak terbantahkan kalau Turki udah benar-benar menguasai ilmu material tingkat lanjut dan aerodinamika kompleks, sebuah pembuktian kelas atas. Nah, setelah membedah semua spesifikasi teknis dan rekayasa yang rumit tadi, muncul dong satu pertanyaan mendasar. Mengapa Turki membutuhkan jangkauan sejauh ini? Apa sih tujuan sebenarnya dari punya senjata dengan skala destruktif dan jangkauan antar benua buat sebuah negara yang selama ini lebih banyak fokus di wilayah sekitarnya aja? Bagian 5. Pergeseran keseimbangan geopolitik, mendominasi tanpa harus menyerang. Jawabannya sangat strategis. Memiliki teknologi ini aja itu udah cukup buat mengubah keseimbangan kekuatan di berbagai benua secara instan. Eksistensinya udah jadi alat diplomasi yang sangat kuat, bahkan tanpa perlu menekan tombol peluncuran. Konsep utamanya itu efek gentar atau deterrence. Fungsi geopolitik utama dari Yildirim Han bukanlah buat mulai perang, melainkan buat mencegah serangan pendahuluan dari musuh. Ketika sebuah negara tahu persis kalau infrastruktur vital mereka bisa dijangkau dan dihancurkan cuma dalam hitungan menit, keputusan buat cari gara-gara pasti jadi jauh lebih kompleks. Ini tuh strategi yang ngandelin jaminan kehancuran bersama untuk menjaga stabilitas. Biar lebih kebayang di peta doktrin militer global, kelas Yildirim Han milik Turki ini fungsinya mirip banget sama sistem DF-26 punyanya China. Keduanya dirancang buat mendominasi wilayah kawasan yang sangat luas pakai sistem peluncuran semi tetap. Ini sangat kontras ya sama ICBM klasik macam Minuteman III dari Amerika Serikat atau RS-24 Yars dari Rusia, yang memang tujuannya buat jangkauan global penyeluruh. Turki nggak lagi nyoba menjangkau setiap sudut bumi, tapi fokus mereka adalah megang kendali penuh atas lingkungan strategis makro di sekitar mereka. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal krusial ini. Bagaimana jangkauan 6.000 km ini bakal memaksa kawasan sekitar, mulai dari Eropa, Timur Tengah, sampai Afrika Utara, buat secara drastis menghitung ulang strategi pertahanan mereka di masa depan. Kemunculan sistem senjata canggih ini bukan sekedar tonggak sejarah buat industri pertahanan Turki, tapi sebuah katalis yang secara permanen akan mengubah arsitektur keamanan global. Sesuatu yang pastinya bakal terus mengubah dinamika geopolitik dunia. Terima kasih udah gabung di ulasan kali ini, sampai jumpa di penjelajahan topik seru berikutnya.